warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Bu, luar biasa. Alhamdulillah ya, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum ke pembelajaran, Ibu harap berdoa dulu ya. Silakan kepada KM oleh Yunita ya, silakan. Iya, Bu. KM baru ya, Yunita ya? Iya, Ibu. Ya, ayo KM baru. Pimpin Ya. lagi ya. Iya, siap, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Yunita. Iya, Ibu. Iya. Nah, kita langsung saja ya. Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Yang pertama Yunita, hadir? Hadir, Ibu. Kemudian Seani? Ibu hadir. Oh iya. Kemudian Siti Nurjana? Hadir Bu. Lilis? Ada Ibu. Oh iya, ada ya. Siti Hardianti? Hadir Bu. Anton? Anton ada tidak? Hadir, hadir Bu. Oh iya, kenapa diam aja? Sedang Selamat sakit Bu. ya. Sedang sakit Bu. Siti Nurhalimah? Hadir Bu. Khairunisa? Hadir Bu. Ya, Tiar? Hadir Bu. Setia? Hadir Bu. Yang terakhir Dini? Hadir Bu. Ya, alhamdulillah ya, kita hadir semua kan? Ya Bu, hadir semua. Hadir Bu. Hadir semua Hadir Bu. semua Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum ke pembelajaran yang selanjutnya, Ibu akan mengevaluasi materi yang minggu lalu ya. Ada yang masih ingat materi yang minggu lalu itu tentang apa coba? Merancang. Iya betul. Ayo, apa Lilis? Merancang pernyataan umum. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur Bu. Ya, Hairunisa dan Lilis ya. Jadi minggu kemarin itu mengenai merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, teks prosedur itu apa? Teks Yuk, prosedur apa? itu teks yang berisi langkah-langkah Bu atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu secara tepat dan beruntun sehingga tercapai hasil yang diinginkannya Ibu. Iya, Lilis ya, betul sekali Lilis. Pintar sekali kamu. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah ya, atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu ya, sehingga apa yang akan kita lakukan tercapai ya. Jika kita tidak tahu cara-caranya atau langkah-langkahnya, maka kita hasil yang akan kita lakukan itu tidak akan tercapai dengan baik ya. Baik. Itu. Ayo, kemudian Ibu mau tanya lagi nih mengenai pernyataan umum. Pernyataan umum itu apa? Siapa yang mau menjawab nih? Yang masih ingat? Oh, Tiar, silakan Tiar. Pernyataan umum merupakan bagian awal atau pembuka teks prosedur yang berisi tentang tujuan yang berfungsi sebagai pengetahuan umum atau penjelasan umum dengan apa yang akan dibuat atau dilakukan Bu. Iya, betul sekali Tiar. Jadi pernyataan umum itu bagian awal ya, di bagian pembuka gitu ya. Jadi di sana berisi tentang penjelasan umum mengenai topik yang akan kita bahas ya atau kita lakukan seperti itu. Paham tidak sampai sini? Masih ingat kan ya? Paham Ibu. Iya. Kemudian yang terakhir itu tahapan-tahapan. Coba tahapan-tahapan itu apa? Saya Bu. Oh iya, silakan siapa ini?
Siti Oh Hardianti, iya, Siti Bu. Hardianti apa tahapan-tahapan itu? Tahapan-tahapan itu adalah prosedur yang harus diikuti supaya mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat, Bu. Iya, bagus Siti Hardianti. Jadi tahapan-tahapan itu prosedur yang harus diikuti dengan baik ya, supaya apa yang kita lakukan itu tercapai dengan baik ya. Jadi biasanya itu tidak dapat diubah urutannya ya. Jadi harus sesuai seperti itu. Coba yang terakhir ini, satu lagi merancang apa ya? Merancang pernyataan umumnya. Coba yang tahu ada saya tidak tahu, yang Bu. Oh iya, siapa nih? Ya, Bu, saya. Siapa ini? Setia, Bu. Oh, Setia. Ya, Iya, Setia Bu. coba paparkan. Yang saya tahu, Bu, untuk merancang itu kita harus menentukan jenis teks prosedur yang dibuat terlebih dahulu, Bu. Iya, Itu yang kemudian pertama. Lalu untuk yang kedua, menentukan topik teks prosedur. iya. Yang ketiga, itu menyusun rancangan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapannya, Bu. Iya betul sekali Setia. Jadi kita ketika mau merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu ya, kita itu harus yang pertama itu menentukan jenis teksnya dulu ya. Teks prosedurnya kan ada di dalam teks prosedur itu ada teks prosedur sederhana dan ada teks prosedur kompleks ya. Nah, kita pilih dulu mau yang mana ya. Kemudian kita menentukan apa? Topik ya, topiknya. Nah, setelah topik itu kita baru merancang atau menyusun ya, menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedurnya. Nah, sampai sini Ibu kan mengevaluasi saja ya. Ada yang mau bertanya sebelum ke materi selanjutnya? Atau cukup? Cukup, Bu. Ya, boleh. Baik, kita sekarang lanjut ke materi yang selanjutnya ya, yaitu sebelumnya Ibu mau share screen dulu ya, PowerPoint-nya. Sebentar. Sudah ada belum? Belum, Ibu, baru muncul foldernya, Bu. Oh, belum ya. Sebentar. Sudah ada? Ada, Ibu. Sudah, ada. Bu. Oke. Nah, untuk materi sekarang ya, kita itu akan membahas mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur ya. Nah, di mana di sini KD-nya itu kan tadi ya menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Di sini ada indikatornya, yaitu menjelaskan struktur teks prosedur, kemudian menjelaskan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran ya. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, teks prosedur melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan sikap religius, tanggung jawab, disiplin, dan rasa percaya diri, peserta didik mampu menjelaskan struktur teks prosedur. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan kaidah kebahasaan ya. Jadi nanti itu kalian harus mampu ya untuk menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur tersebut ya. Dan di sini kan Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi ini kan berdasarkan hasil penemuan ya, penemuan bahwa penemuan ini siswa yang mencari sendiri ya seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, tadi pengertian teks prosedur ya. Nah, Ibu tadi sudah dijelaskan ya oleh siapa tadi?
Pengertian Biar, teks Ibu. biar ya. Ya, bahwa di sini teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan sesuatu kegiatan sehingga kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, tadi sudah paham kan ya yang pengertian teks prosedur ya? Anak-anak, terdengar Ibu. suara Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Paham, Bu. Iya. Kemudian, nah, setelah itu ada struktur. Nah, struktur teks prosedur. Di sini ada apa saja coba sebutkan. Siapa yang mau menyebutkan? Ada pernyataan umum, Iya. Siapa yang ada Siti langkah-langkah, Halimah ya? dan Iya. penegasan ulang, Bu. Iya. Nah, Siti Halimah, pernyataan umum itu apa? Maaf, masih di mute, Siti. Masih di mute, Siti Nur Halimah ya? Oh iya, Iya. pernyataan umum itu biasanya bagian awal, Bu. Jadi dideskripsikan dulu mau membahas tentang apa. Biasanya Ya. berisi tentang tujuan. Iya. Sebagai pengantar umum teks prosedurnya. Iya. Kemudian langkah-langkahnya itu ada langkah-langkah yang harus dicapai, Bu. Tadi misalnya tentang apa. Kemudian terakhir ada penegasan ulang. Struktur terakhir itu yang harus dilengkapi apa ya, jadi kesimpulan dari pernyataan umum dan langkah-langkahnya. Ya, betul ya, Siti Nur Halimah. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya di awal bahwa pernyataan umum itu berisi mengenai langkah-langkah dan tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian langkah-langkahnya juga itu kan harus sesuai. Kemudian penegasan ulang itu kan bisa berisi harapan ya atau manfaat ya, kesimpulan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, aspek kebahasaan. Coba yang mau membaca atau menyebutkan siapa nih? Siani, Bu. Oh, Siani. Silakan, Siani. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama ada penggunaan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif itu biasa dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah, seperti cermati, kerjakan, tulislah, seperti itu. Kedua, penggunaan kata-kata istilah teknis. Iya, lanjut. Kebahasaan ketiga, penggunaan konjungsi. Kebahasaan keempat, penggunaan kata, keterangan alat, keterangan cara, dan keterangan tujuan. Dan yang terakhir, penggunaan pernyataan persuasif. Iya. Gitu, Bu. Terima kasih. Ya, jadi ada 5 aspek kebahasaan ya di sini, penggunaan kata kerja perintah ya atau imperatif, kemudian penggunaan kata-kata istilah teknis, konjungsi ya, kemudian keterangan cara atau alat, kemudian pernyataan persuasif ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, sebelum ini silakan kalian berkelompok dulu ya. Ini mau dibagi sama Ibu atau oleh kalian sendiri masing-masing? Sendiri-sendiri, Bu. Sendiri-sendiri, Bu. Masing-masing, Bu. Oh, siap. Coba di sini kalian perhatikan dulu ya LKPD-nya. Atau silakan kalian, Ibu kan sudah menge-share ya di WA, silakan kalian perhatikan apa instruksinya ya. Nah, di sini ada kalian itu harus membaca dulu ya, membaca dulu teks prosedur ya, cara membuat paspor. Nah, ini berkelompok aja ya. Berkelompok Iya, aja Ibu, ya. siap. Ya, tapi untuk pengerjaannya sendiri-sendiri dulu ya. Nanti ketika sudah per individu, kalian didiskusikan berkelompok, oke? Oke, Ibu. Oke, silakan ya. Dimulai dari sekarang ya. Ibu, Silakan. Ibu,
Iya, Setia, apa? Boleh izin ke toilet nggak, Bu? Oh, boleh. Jangan lama-lama ya. Ya, Bu. Iya. Bu, Iya, Bu. Siti Nur Halimah. Kenapa? saya juga mau ke toilet sebentar, Bu. Boleh Aduh, tidak? kenapa ini berdua? Sebentar. Aja Setia dulu ya. Oh iya, iya, Bu, siap. Iya. Ada yang mau ditanyakan dulu ini? Ini kelompoknya sudah yang minggu kemarin ya? Iya, Bu. Iya. Waktunya Ibu kasih 20 menit ya. Ya, Bu. Ini kelompok 1 sudah selesai belum? Kelompok 1 ketuanya Yunita ya? Iya, Bu, belum. Iya. Sebentar lagi, Bu. Oh iya. Ya, silakan dilanjutkan. Ini kelompok 2, Siti Nurjana sudah? Sedikit lagi, Bu. Oh iya, baik. Ada yang tidak mengerti? Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Ibu, untuk pengisian di LKPD untuk kutipan teks itu boleh hanya menyebutkan paragrafnya? Oh, boleh, boleh, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sudah selesai belum, anak-anak? Nih, kelompok 1, kelompok 2. Sudah. Sudah, Bu. Kelompok berapa ya? Bu. Kelompok 2 ya. Siti Nurjana ya. Kalau sudah, silakan dipresentasikan ya, Nurjana. Siti Nurjana ya. Dibacakan saja, Bu. Iya, boleh. Sebentar, Bu. Bapak mungkin giliran siapa saja, ini saya belum selesai sepenuhnya. Oh, begitu. Ini Yunita sudah selesai belum? Sudah, Ibu, sudah. Boleh saya, Bu? Boleh, boleh. Yunita aja dulu ya, kelompok 1 ya. Iya, Bu. Siap, Ibu. Ya, Nanti maaf. Ya. Nanti kelompok 2 itu yang mengenai kaidah ya. Kelompok 2. Oh, saya strukturnya saja, Bu. Iya, betul. Ya, siap, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1, yaitu mengenai struktur teks prosedur dari teks yang telah disediakan. Yang pertama itu pernyataan umum, itu terdapat pada paragraf pertama. Nah, untuk kolom keterangan berisi tujuan untuk mencapai apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, langkah-langkah. Kutipan teksnya terdapat pada paragraf kedua karena berisi langkah-langkah cara membuat paspor. Selanjutnya yang ketiga, penegasan ulang itu ada pada paragraf ketiga karena terdapat penegasan kembali dalam membuat paspor. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Silakan yang mau menanggapi dari kelompok lain dulu, silakan. Kelompok 2 atau kelompok 3, Bu Hairunisa ya ketuanya, silakan. Baik, Bu. Iya. Saya akan membacakan hasil analisis kaidah kebahasaan dari cara membuat paspor. Maaf, Hairunisa, Iya, ditanggapi Ibu. dulu ya yang kelompok 1. Oh, baik, Bu. Yang Ya, kelompok 1 ya. iya. Saya membacakan hasil analisis saya, Bu. Oh iya, nanti untuk itu kaidah kebahasaan ya. Oh, iya, baik. Kita beri tanggapan dulu untuk kelompok 1 ya. Silakan kepada Dini. Dini, silakan. Dini, Ya Ibu, ada tidak? iya Bu, ada Iya. Ibu, maaf. Mana aja. Ini Ibu lagi sakit perut, Ibu boleh izin ke UKS tidak Bu? Oh, kenapa sakit perut Dini? Nggak tahu Ibu kayak tadi siang makan pedas mungkin. Oh gitu. Boleh lah Boleh ya. izin ke UKS sebentar Bu? Ya, ya silakan. Maaf ya Ganti Bu. saja oleh yang lain ya. Silakan. Siapa yang mau menanggapi coba? Saya boleh, Bu. Nurjana ya. Siti Nurjana silakan. Ya, saya akan menanggapi kelompok 1. Jadi, struktur yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah sesuai ya. Saya juga sama gitu dengan pengerjaan saya seperti di pernyataan umum di paragraf 1, kemudian langkah-langkah di paragraf 2, dan penegasan ulang itu ada di paragraf 3. Jadi sudah sesuai, Bu. Ya, ya jadi sudah sesuai dengan teks ya, teks yang dibacanya ya. Iya, Bu. Nah, kemudian silakan untuk kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 silakan disampaikan hasil analisisnya. Baik, saya, Bu. Iya, silakan. Hasil analisis kebahasaan ya. Iya. Yang pertama itu ada kalimat imperatif, ada di paragraf 2. Itu contoh kalimatnya, datanglah ke kantor imigrasi. Yang kalimat kedua, ambillah formulir permohonan. Karena di kalimat datanglah ke kantor imigrasi dan ambillah formulir permohonan itu merupakan kalimat imperatif. Kemudian ada kata-kata teknis. Kata-kata teknisnya itu di paragraf 1, 2, dan 3 ada dokumen, paspor, imigrasi, identitas, dan formulir. Kemudian ada konjungsi di paragraf 1, 2, dan 3, yaitu konjungsi yang, dan, oleh sebab itu, selanjutnya, setelah itu, atau dengan. Lalu di keterangan, ada yang keempat itu keterangan cara dan alat. Ada di paragraf 2, yaitu isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen. Jadi ada keterangan cara dan alat di kalimat itu. Yang kelima itu kalimat persuasif, yaitu contohnya ada di paragraf 1. Paspor merupakan bukti identitas diri di luar tanah air, oleh sebab itu menjadi kewajiban pemilik paspor tersebut untuk menyimpan dan melindunginya dengan sebaik-baiknya. Jadi ada ajakan dari penulis itu kepada pembacanya, yaitu berupa untuk menyarankan atau mengajak pengguna paspor itu menyimpan baik-baik dokumen miliknya. Seperti itu, Bu. Iya, betul, Siti Nurjana ya. Jadi di sini sudah sesuai ya apa yang dipaparkan oleh Siti Nurjana ya, kaidah kebahasaannya sudah sesuai. Nah, coba ada yang mau menanggapi dulu dari kelompok lain untuk kelompok 2? Seani, Bu. Boleh, silakan Seani. Terima kasih, Bu. Ya. Saya akan menanggapi hasil pekerjaan kelompok Siti tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Sudah bagus, Bu, karena sudah memuat kaidah kebahasaan yang mencerminkan teks prosedur. Iya, betul Seani ya. Pengerjaannya juga sama dengan kelompok saya. Terima kasih. Sudah baik ya, sudah sesuai dengan apa yang ada di teksnya ya.
Nah, berarti kalian sudah paham semuanya ya untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini dari kelompok 1, 2, 3 mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Atau sudah paham? Sudah jelas, Bu. Oh, baik. Sudah, Ibu. Ya, kalian pintar-pintar ya. Sudah paham gitu ya. Baik, untuk selanjutnya silahkan yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi ini. Siapa? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya boleh, Bu. Siapa ini? Siti Nurhalimah. Silakan Siti Nurhalimah. Ya, jadi kesimpulannya di dalam teks prosedur itu ada pernyataan umum, ada langkah-langkahnya, kemudian juga ada penegasan ulangnya, Bu. Kemudian selain strukturnya, itu ada beberapa kaidah kebahasaan, diantaranya ada kalimat imperatif, ada kata teknis, ada konjungsi, kata keterangan, cara dan alat, yang terus juga satu lagi tadi kalimat persuasif kalau tidak salah, Bu. Iya, iya betul ya. Itu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan ya. Kita sudah melaksanakan apa yang dilaksanakan ya oleh kita. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi ya secara mandiri. Ibu akan share ya teksnya di grup ya anak-anak. Ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, baik. Nah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kalau Sudah, Bu. selesai nanti bisa dikirimkan lewat grup ya. Ya, Bu. Iya, Ya, baik. Ibu. Sebelum ditutup pembelajaran ini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, untuk pertemuan selanjutnya mempelajari apa ya, Bu? Ya, baik. Untuk pembelajaran selanjutnya kita nanti akan mempelajari mengenai masih dalam materi ini ya. Nanti mengembangkan teks prosedurnya ya. Nah, sekarang kan kita menganalisis nih. Nah, nanti kita mengembangkan teks prosedur ya, seperti itu. Ya. Siap, Ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Untuk menutup pembelajaran hari ini ya, silakan pimpin doa oleh Anton ada? Anton? Ada, Bu, Oh hadir. ya, silakan dipimpin doanya Anton. Siap, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di lain waktu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.